Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Jadi kali ini gue mau nge-review manga yang berjudul All You Need Is Skill. Jadi ini adalah request dari salah satu subscriber gue ya. Dan ya kebetulan gue punya manga ini. Sebenarnya manga ini cukup spesial. Kenapa spesial? Karena sebenarnya manga ini itu berasal dari light novel ya. Pengarangnya itu bisa kalian lihat namanya Hiroshi Sakurazaka ya. Dan ini dia yang spesial artnya itu Takeshi Obata. Mungkin dari kalian ada yang familiar. Siapa itu Takeshi Obata? Iya, dia adalah yang mengarang, bukan yang mengarang sih, kayaknya yang ngegambar manga Death Note. Jadi ketika kalian baca manga ini pasti nggak bakal asing lagi sama gaya gambarnya sang sensei. Nah, di Indonesia ini diterbitkan di tahun 2017. Jadi emang ini udah lama ya, udah 6 tahun yang lalu kasarnya gitu. Makanya ini formatnya masih kertas koran gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau beli ibaratnya jangan beli yang harganya nggak ngotak gitu ya, karena ini masih kertas koran. Jadi kalau kata gue sih, kalau ada yang jual harga 100.000 menurut gue nggak worth ya kalau kata gue sih gitu ya. Mending tunggu versi cetak ulangnya, tapi gue nggak bilang versi cetak ulangnya lagi dikerjain ya. Gue bilang mending nunggu, nggak tahu bakal keluar atau nggak. Kalau mau pasti sih beli yang versi fish-nya, karena versi fish-nya ada tapi harganya cukup mahal gitu ya. Dan ya sebenarnya manga ini itu bener-bener terkenal ya, karena ini udah diadaptasi jadi film. Judulnya itu Edge of Tomorrow ya. Bintang filmnya juga Tom Cruise, jadi bukan bintang film kaleng-kaleng gitu ya. Jadi ini udah banyak yang suka kasarnya gitu ya. Tapi apakah sebagus itu? Kita bahas dulu dari artworknya ya. Kalau dari artworknya sih menurut gua kalian nggak usah raguin lagi, karena ya emang ini gaya gambarnya Takeshi Obata gitu ya. Kalian bisa lihat tuh ya karakternya tuh. Ini udah khas banget gitu ya, gambar karakter wanitanya. Gambar karakter prianya gini udah khas gambar Death Note banget gitu ya. Dan karena manga ini tuh ceritanya tentang perang-perang gitu, kalian bisa lihat di sini tuh ya gambar kayak ini organ-organ kaki potong gitu juga bisa digambarkan dengan baik lah gitu. Efek-efeknya gitu ya. Gitu. Nah, tapi menurut gue mesti diakui bahwa penggambaran actionnya kurang menurut gue. Bukannya jelek, cuma kan memang seperti yang kalian tahu, Takeshi Obata ini biasanya ngegambar manga kayak Death Note, terus yang Bakuman, itu kan manga yang bukan action oriented gitu, lebih ke arah cerita sehari-hari gitu, cerita psikologis. Jadi ya kelihatan gitu dari gaya gambarnya di sini. Gue nggak bilang ini jelek, cuma kalau menurut gue ini rada kaku ya. Dari panel ke sini nggak jelek tuh, kalian bisa lihat sendiri gambarnya bagus, tapi asa kurang greget aja gitu ya. Aliran gambarnya, kalau gambar actionnya itu menurut gua gitu. Cuma ini nggak jelek, masih oke-oke aja ya menurut gua gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah versi Indonesia ini ada sensor sedikit seperti kalian bisa lihat ya, ini sensornya ya. Padahal menurut gua ini nggak terlalu diperlukan sensor ini sih ya. Dan sedikit kasar. Soalnya kalau kalian lihat dari gambar aslinya yang versi Jepang, sebenarnya si Takeshi Obata juga udah sensor halus dari gambar ini, adegan ini gitu. Cuma di Indonesia sepertinya masih kurang itu ditambahin kabut lagi lah. Padahal yang versi Jepang juga ada kabut, cuma kabutnya nggak separah ini gitu. Dan ini menurut gua kasar gitu ya. Jadi gua hanya berharap aja nanti kalau misalnya ini dicetak ulang lebih halus lagi. Tapi ya selain itu nggak ada yang aneh-aneh lagi gitu. Cuma gambar ini doang. Gitu ya. Overall sih menurut gue ini sensornya sudah cukup baik ya. Seperti yang kalian tahu lah ya. Kan kita tahu biasanya level komik itu sensornya dan penanganan gambar gitu emang lebih baik dibanding saudaranya ya gitu. Gitu masalah art sama sensor ya. Kalau artnya ya gue kasih sekitar 8 deh. Soalnya kan ya gambarnya bagus, cuma yang seperti yang tadi gue bilang adegan battle-nya kurang ya. Tapi ya memang ini kan bukan adegan battle yang satu lawan satu yang epic gitu. Ini lebih ke arah adegan battle ngebantai. Jadi ya sekali gajrok musuh mati, sekali gajrok musuh mati. Jadi ya beginilah hasilnya. Cuma ya menurut gua rada kurang bagus adegan battle-nya kayak gini. Itu pendapat gua ya.
Nah, kalau ceritanya sendiri gimana? Ceritanya itu sebenarnya ini lah, ceritanya adalah sisi kuat di manga ini ya. Cukup menarik sih. Jadi ceritanya itu bumi udah diserang alien ya, udah hampir kiamat dan manusia berusaha bertahan. Nah, ceritanya tentang ini namanya si Keiji ya. Keiji Kiriya. Dia itu jadi kayak tentara pakai armor gitu. Tiba-tiba karena suatu kejadian dia jadi dapat kekuatan lah, sebenarnya bukan kekuatan sih, cuma gue nggak mau spoiler ya, gue sebut aja kekuatan di sini. Jadi dia itu tiap kali mati dia bakal balik lagi ke malam sebelum dia mati gitu, kasarnya gitu, ke waktu yang ditentuin lah. Aduh, gue nggak mau spoiler, intinya dia nggak bisa mati gitu, keputar balik terus waktunya gitu. Nah, jadi di situ dia mencari cara biar dia bisa berhenti mati terus gitu, soalnya alien ini kasarnya kuat banget gitu. Jadi ya ceritanya itu menarik, memang gue akuin menarik ya. Jadi dia itu berlatih gimana caranya biar dia nggak mati. Tapi kekurangannya jadi seperti kesannya terulang-ulang. Ya memang sebenarnya ceritanya ya begitu, tentang time loop. Jadi kalau nggak diulang-ulang malahan konyol. Cuma ya sebagai gue yang membaca manganya ini, ya jadi ya terulang-ulang gitu maksud gue. Jadi gimana ya? Ceritanya bagus tapi penggambarannya menurut gue membuat ini jadi rada boring menurut gue ya, itu ya. Nah, nanti akhirnya dia juga menemukan satu orang lagi yang bisa dibilang seperti dia lah. Dan ya mereka berdua ya begitu, nanti kalian lihat interaksi mereka dan akhirnya tamat. Gue nggak mau nge-spoiler. Cuma menurut gue lagi-lagi endingnya itu sedih ya. Oke, endingnya cuma lagi-lagi endingnya ngambang. Ini rada spoiler ya. Soalnya endingnya ini oke, nggak maksudnya ending gitu ya. Endingnya tamat, udah konklusi gitu ya. Nggak ada yang ngegantung gimana. Tapi ngambang di sini maksud gue adalah si manusia itu belum menang lawan aliennya gitu. Jadi ya masih tanda tanya gitu, gimana ke depannya gitu. Walaupun kasarnya emang ini nyeritain dua orang ini gitu, bukan nyeritain perang secara keseluruhan gitu ya. Jadi tapi ya menurut gue jadi kayak greget gitu. Maksud gue sangat nggak suka cerita yang seperti kayak gitu ya. Kayak kasarnya Gyo gitu ya. Gyo kan tamatnya ya udah tamat gitu kasarnya, oke, tapi ikan-ikan tersebut gimana? Masih belum tahu kelanjutannya gimana gitu kasarnya. Terus kayak yang apa sih Junji Ito yang lain ya, itulah yang bikin gue rada-rada greget sama karyanya Junji Ito. Ya sama seperti ini gitu maksud gue gitu. Jadi intinya ya walaupun udah selesai ceritanya, tapi ya itu aliennya bagaimana gitu ya. Dan karena ini ada pengulangan gitu, gue jadi ya rada bosen, serius. Bukannya bosen ya, gimana ya, ini jadi manga yang cuma bisa dibaca satu kali ngelewat. Itu maksud gue gitu kan. Kalau misalnya kayak Naruto gitu kan enak gitu dibaca ulang juga ya. Kalau ini kayaknya harus sampai ceritanya lupa total atau gimana baru gitu enak bisa di-enjoy lagi. Itu sih yang gue alamin soalnya gitu ya. Ini bukan manga jelek ya. Cuma ya gue harap kalian bisa mengerti apa yang mau gue sampein. Jadi kesimpulannya nih ya, kalau ditanya skornya berapa Gan manga ini All You Need Is Skill, gua sih cuma kasih ini skornya sekitar 7,5 dari 10 ya. Memang ini banyak yang suka ya. Ya kasarnya sampai dibuat jadi film Tom Cruise gitu ya. Jadi ya udah pasti wow gitu ya. Memang gua akui ini wow, tapi mungkin ini nggak sesuai sama ekspektasi gua aja gitu mengenai manga yang ini gitu. Cuma overall ya rekomendasi nggak Gan? Rekomendasi. Menurut gua ini adalah salah satu ya karya yang harus kalian baca kalau kalian suka sama cerita science fiction, apalagi suka sama Takeshi Obata ya, gaya gambar dia gitu. Cuma ya menurut gue ini kalau kalian mau koleksi ya seperti yang udah gue bilang di awal, banyak yang jual harganya rada-rada mahal gitu, 100.000, 150.000. Menurut gue itu sangat nggak worth. Itu yang mau gue tekanin. Kalau kalian kasarnya bisa dapat manga ini harga normal seperti yang gue beli ini gue beli tahun 2017 ya, ketika ini baru terbit banget. Ini sih bakal gue rekomendasiin gitu. Kasarnya cuma 2 volume, ceritanya oke, dan ya gitu menarik. Jangan salah tangkap ya, ini menarik dibaca sekali. Tapi ya gitu maksud gue gitu. Bukannya gue bilang ini jelek gitu ya. Tapi ya itu kalau harganya mahal gue nggak rekomendasiin. Kalau kata gue sih sabar aja ya.
kemungkinan ini bakal dicetak ulang. Tahu dari mana? Ya soalnya ini karyanya Takeshi Obata, Death Note aja dicetak ulang gitu ya. Gitu menurut gua ya. Jadi ya baca aja scanlationnya dulu sekarang dibanding kalian beli bekas yang maksain harganya mahal atau gimana. Menurut gue ya, karena ya ini gue yakin kalau kalian baca versi Inggrisnya, ya scanlation juga pasti ada yang versi Indonesia sih ya. Ini bukan manga yang makan waktu lama gitu, jadi kasarnya enak-enak aja dibaca scanlation juga gitu. Ya, nggak kayak misalnya kalau kayak manga Death Note kayak gitu kalian baca scanlation nggak enak banget karena banyak tulisan gitu, gue nggak suka. Cuma kalau ini kayak action gini oke-oke aja menurut gue gitu. Ya gitu lah ya guys. Jadi ya gue harap video ini membantu kalian ya. Atau ya sebenarnya bukan membantu sih, kalian gue yakin pasti dari antara kalian banyak yang udah baca juga. Cuma ya gue juga penasaran kalau menurut kalian apakah manga ini itu benar-benar bagus atau kalian sependapat sama gue gitu ya. Kalau buat gue sih ya ini 7,5 sampai 8 yang nggak sampai yang wow gila banget gitu. Menurut gue gitu ya. Ya, segitu aja video review kali ini. Terima kasih udah nonton. Pastiin kalian like video ini. Dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review manga lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.